Okay, so visit the exhibition. It will be on the first floor of the L5 building of the Technical University of Jakarta State University. Next, I will explain the observation. Saya foto 3 kan derajat dari ruangan elit. Ruangan politik kita teknik Jakarta. Dia melakukan teknik dalam menjamin jalan efisiensi dan keselamatan sertifikat. Penelitian ini menyoroti pentingnya material sesuai standar, penguasaan teknis yang memadai, dan keterlibatan dalam setiap proses pembuatan dan pemeliharaan. Selanjutnya adalah instalasi. Jadi itu merupakan kehidupan modern yang syariat. Peralatan instalasi listrik bukan hanya sekedar memberikan alat berdaya baik, tetapi juga langkah preventif yang dapat menghindarkan kerugian besar baik material maupun jiwa. Teknologi punya perawatan listrik, langkah-langkah perawatan tepat, dan serta peran standar keamanan dan metode yang digunakan ini merupakan pustaka dengan 3 pustaka. Setelah dilakukan contohnya pada edukator regional dan terkait dengan tema penelitian ini. Selanjutnya bahas dan bahasan. Pertama ada identifikasi kerusakan. Sini ada identifikasi ukuran ruangan. Ukuran ruangan dari kita sendiri adalah meter dikali dengan 9 meter. Ini ada bersatu yaitu panorama 3 derajat dari ruangan yang dimaksud. Kita ada identifikasi ukuran kerusakan. Sini ada stok kontak dan kabelnya dan ukuran stok 5 cm dikali dan 10,6 cm kali 10,6. Sudah identifikasi kerusakan pada komponen yang akan ditinjau. Ini adalah identifikasi komponen kerusakan dari standar untuk maju pada standar keselamatan listrik yang ditetapkan oleh SNI, khususnya SNI 4 tahun 2005 tahun 2000 yang mengatur tentang instalasi listrik di bangunan gedung. Oke, berikut merupakan langkah yang dapat diambil untuk memitigasi kerusakan. Pertama, ada cek listrik di sini harus melakukan pemeriksaan untuk warna yang menjadi kecoklatan atau hangus. Jadi disebabkan bedanya red atau konsleting. Jadi kabelnya selanjutnya kabel gas kembar atau mulai dari bagian belakang kotak dan kotak yang terkena pada bagian colokan sepot yang dapat menyebabkan arus listrik yang tidak mengalir dengan baik. Selanjutnya cek psikostikam dengan kondisi kotak. Di sini ada setidaknya arus yang mengalir dari kotak dan tegangan yang tidak stabil maupun polarisasi yang tepat dengan rasa paling dapat tidak berfungsi. Yang ketiga ada kebiasaan koneksi kabel internal. Di sini memastikan aliran listrik pertama, selanjutnya untuk sekontak dan kabel. Selanjutnya ada pemerintah adanya koneksi atau pemeriksaan isolasi kabel atau tidak. Yang keempat ada deteksi suara dan bau yang tidak normal. Di sini diidentifikasinya melalui suara tidak bisa bau terbakar dan suara dari stop kontak saat seperti jadi pemeriksaannya dilakukan dengan grounding dan jika grounding tidak ada stop kontak memiliki segera. Yang keenam ada pemeriksaan. Di sini berarti pada stop kontak sering terjadi karena adanya ada indikasi ada pada ini stop kontak mungkin lebih atau pasifat karena seperti tujuan penggunaan penggunaan sertifikat dapat memiliki kapasitas menyebabkan kotak bersama.
Selanjutnya pemeriksaan sertifikasi dan keperluan kepatuhan standar. Di sini setiap komponen listrik termasuk komponen saat memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang diatur oleh SNI yang berlaku. Selanjutnya ada metode perawatan. Perawatan kontak di sini dilakukan sesuai dengan SNI dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada pemeriksaan berkala dilakukan secara rutin pada kondisi fisik kontak, kabel, dan colokan. Terus ada pastikan tidak ada kerusakan seperti tempat dan kita periksa kabel apakah ada yang terlepas atau terjepit. Yang kedua, membersihkan stop kontak itu dengan membersihkan stop kontak secara berkala, menggunakan kain kering, mematikan alat listrik, bersihkan dan jangan menggunakan bahan pembersih yang bersifat korosif atau basah. Jika ada penggunaan stop kontak yang tepat, jadi hindari overhead dan gunakan stop kontak sesuai dengan standar SNI yang berlaku, serta pastikan perangkat listrik yang digunakan memiliki lembaga SNI untuk standar yang berlaku. Dan keempat ada penggantian stop kontak yang rusak, segera ganti stop kontak yang mengalami kerusakan yang baru sesuai dengan standar yang berlaku. Dan gunakan teknisi listrik di sertifikat untuk penggantian atau masuk stop kontak. Kelima ada penggunaan listrik di sini gunakan stop kontak untuk pelindung anak untuk menghindari resiko kontak listrik. Selanjutnya ada pasang pelindung pada perawatan elektronik yang penting. Kayak kenapa ada instalasi listrik yang aman sesuai dengan semua instalasi listrik masuk pasang pusat kontak harus dilakukan sesuai dengan SNI nomor 5 tahun 2000 yang mengatur standar keamanan instalasi listrik. Kita ada periksa sistem grounding secara berkala dan setiap terjadi gangguan. Yang ketujuh ada pemantauan arus listrik, mengukur arus listrik tidaknya arus atau kelebihan dan jika ada bisa kondisi terbaik dan peralatan yang terlalu jaga kosmetik. Kita ada aplikasi perawatan di sini dapat dilakukan dengan pertama ada infeksi rutin yaitu setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Di sini mencakup cek kondisi kabel, panel listrik, kontak, saklar, serta pelindung seperti MCB dan LCB. Memakan waktu 1-2 hari tergantung pada ukuran dan kompleksitas instalasi. Selanjutnya ada perawatan preventif yaitu yang dilakukan selama dalam jangka waktu 1-2 tahun. Di sini biasanya kegiatannya memerlukan waktu 2-5 hari tergantung pada luas dan jenis perawatan yang harus diperiksa. Selanjutnya ada perbaikan darurat. Di sini dialokasikan waktunya itu sangat tergantung pada kerusakan yang terjadi. Namun reaksi cepat sangat diperlukan untuk mencegah resiko lebih lanjut. Selanjutnya dari data berbagai sumber yang juga menunjukkan bahwa pemberian di atau perawatan cenderung meningkatkan resiko gangguan atau kegagalan sistem yang sering sehingga justru memperpanjang downtime sistem listrik dan menambah biaya. Ternyata ada biaya perawatan salah sedikit tergantung pada instalasi dan jenis perawatan yang diperlukan. Biasanya biaya perawatan itu termasuk untuk biaya pemeriksaan rutin. Di sini juga semua tergantung pada ukuran dan jenis jumlah komponen yang diperiksa. Ada biaya perbaikan dan penggantian komponen, biaya perawatan preventif, dan biaya teknis itu sendiri. Selain biaya potensi dampak akibat perbaikan darurat atau kegagalan sistem juga harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, alokasi anggaran dan seringkali lebih minimal dibandingkan biaya perbaikan besar yang mungkin timbul jika instalasi tidak dirawat dengan baik. Dan itu ada pelaksana perawatan dan pihak yang terkait dalam melaksanakan mekanisme perawatan. Instalasi listrik melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak mulai dari teknis listrik, sertifikasi, dan divisi pemeliharaan gedung. Jadi untuk teknisi listrik yang bersertifikat itu sendiri mempunyai tugas meliputi melakukan pemeriksaan dan pengujian kelayakan, identifikasi masalah pada komponen listrik, melakukan penggantian atau perbaikan komponen yang rusak, dan memastikan semua instalasi memenuhi standar keselamatan dan efisiensi. Dan juga ada divisi pengelolaan. Di sini mempunyai tugas yaitu melakukan inspeksi dan perawatan preventif secara berkala, memastikan sistem listrik di fasilitas perusahaan tetap berfungsi dan melakukan perbaikan internal atau berkolaborasi dengan kontak listrik eksternal jika diperlukan. Dan itu ada komunikasi antar pihak. Komunikasi dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati di awal agar terjadi keterlambatan pekerjaan perawatan dan pemeliharaan rumah. Yang pertama ada koordinasi pekerja perawatan dan petugas pemeliharaan. Di sini harus dilakukan rapat koordinasi terlebih dahulu
kamu harus memberitahu informasi yang jelas kepada petugas pembersih tentang waktu dan area yang dikerjakan. Lanjutan informasi pekerja perawatan dan ruangan. Di sini pekerja harus memberitahukan informasi yang jelas kepada pemilik ruangan mengenai jenis pekerjaan yang akan dilakukan, waktu pelaksanaan, dan potensi gangguan yang mungkin terjadi. Ada koordinasi antara petugas pemeliharaan dan pengurusan. Petugas juga perlu berkomunikasi dengan penghuni ruangan tentang kegiatan pembersihan apa yang dilakukan di ruangan, serta harus menempatkan tanda seperti lantai dasar ataupun area pekerjaan untuk instalasi listrik. Selanjutnya ada koordinasi antara pekerja dan petugas dan pihak manajemen gedung. Selain pekerja perawatan dan pemeliharaan, petugas pembersih harus melaporkan kemajuan pekerjaan pada pihak manajemen. Selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga dalam perawatan. Kesalahan ini sangat penting untuk menghindari kesalahan kerja seperti kesalahan listrik, kebakaran, dan cedera fisik yang bisa terjadi selama pekerjaan perawatan berlangsung. Berikut adalah mekanisme ketiga yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama ada identifikasi bahaya dan risiko. Di sini untuk identifikasi bahaya dan risiko itu sendiri yang paling umum terjadi adalah sengatan listrik, korsleting, dan kebakaran. Untuk penilaian risiko dilakukan dengan mengidentifikasi potensi kecelakaan yang dapat terjadi serta menentukan langkah mitigasi yang tepat. Kedua ada penerapan lockout takeout. Di sini adalah prosedur strategi yang penting untuk memastikan bahwa sumber daya listrik diputus selama perawatan berlangsung. Mekanismenya meliputi lockout, yaitu pemutusan aturan arus listrik dari sistem. Dan kita ada takeout, yaitu pemasangan kabel tag yang memberikan peringatan bahwa peralatan sedang dalam kondisi non aktif atau tidak boleh dioperasikan. Yang ketiga ada penggunaan alat diri atau APD. Di sini penggunaan APD adalah keharusan dalam perawatan instalasi listrik atau melindungi pekerja dari bahaya listrik. APD yang digunakan yaitu sarung tangan listrik, sepatu dengan isolasi listrik, pelindung mata dan wajah, helm pelindung, dan pakaian pelindung tahan api. Jadi pastikan APD yang digunakan telah memenuhi standar keselamatan nasional atau internasional yang dilakukan. Yang keempat ada prosedur pemutusan arus listrik. Di sini sebelum perawatan dimulai, pastikan bahwa arus listrik telah diputus pada sirkuit yang terkait. Mekanismenya yaitu memastikan posisi off, melepaskan sekring atau MCB, dan menggunakan alat pemutus listrik untuk memastikan tidak ada arus listrik yang masih mengalir pada peralatan. Yang kelima ada pengecekan dan pengujian. Jadi sebelum dan sudah perawatan, kita harus melakukan pengecekan dan pengujian instalasi listrik menggunakan alat pengukur yang sesuai, seperti multimeter atau test pen untuk memeriksa apakah ada ledakan yang tersisa, dan insulation tester untuk mengatur resistensi isolasi pada kabel dan memastikan bahwa tidak adanya kebocoran arus. Yang keenam ada pelatihan dan sertifikasi pekerja. Semua pekerja yang melakukan perawatan harus memiliki pelatihan K3 kelistrikan dengan sertifikasi yang memadai. Pelatihan ini meliputi pengetahuan tentang prosedur keselamatan listrik, kemampuan menggunakan APD secara tepat, dan penerapan lockout takeout dan teknik lainnya yang dilakukan untuk keselamatan kerja. Yang ketujuh ada pemeliharaan peralatan kerja. Di sini peralatan yang digunakan dalam instalasi listrik harus dijaga dalam kondisi baik dan dicek juga secara berkala. Beberapa langkah pencegahan peralatan meliputi pengecekan kondisi instalasi pada alat dan kalibrasi alat listrik secara berkala. Yang kedelapan ada sistem catatan dan pelaporan insiden. Ini sistemnya meliputi identifikasi pola kecelakaan yang berulang sehingga bisa diambil langkah pencegahan, memulai aktivitas prosedur 4 yang sudah diterapkan dan meningkatkan keamanan dan serta memperbaiki prosedur kerja berdasarkan temuan insiden. Yang terakhir ada evaluasi dan audit keselamatan. Setelah setiap proyek perawatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi ini meliputi menilai kepatuhan terhadap standar keselamatan, memperbaiki kelemahan dalam prosedur 4 dan memastikan bahwa semua pekerja memahami dan menerapkan prosedur keselamatan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu sendiri yaitu perawatan instalasi listrik merupakan aspek krusial dalam menjaga keandalan dan keamanan sistem kelistrikan. Perawatan yang tidak memadai dapat mengakibatkan kerusakan pada peralatan, kebakaran, dan cedera. Oleh karena itu, pemahaman tentang prosedur perawatan, kesadaran tentang pentingnya kualitas material, dan penerapan standar keselamatan menjadi hal sangat penting. Untuk sarannya, di sini dapat dilakukan satu perawatan berkala,
Di sini yang kedua, gunakan teknisi profesional. Tiga, penggunaan material berkualitas. Keempat, pelatihan keselamatan. Lima, pengawasan teknis. Dan enam, pemasangan alat pengaman. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam mencegah ini. Ya, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.